علمنا به بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي الجميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات من شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين فضيلة بناء المسجد وموضع الصلاة فضيلة بناء المسجد وموضع الصلاة. Ini suatu kelebihan membangun masjid atau itu berbuat itu maksudnya membangun, dan berbuat madrasah maksudnya membangun madrasah, yaitu tempat masjid tempat sembahyang, sedangkan madrasah itu tempat pengajaran. Firman Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama artinya hanya saja, artinya salah, ini ciri lah, bila ada ciri yang kayak ini berarti ada termasuk, termasuk innama tuh. Hanya saja orang yang membaikkan akan masjid, maksud membaikkan itu membagusakan ya kita, mempatutakan dan meramaikan akan dia. Nah, meramaikan, jadi ada yang membangun, ada yang meramaikan. Itu adalah orang yang percaya akan Allah Ta'ala dengan hari yang kemudian. Nah, jadi yang bujur-bujur kawa meramaikan masjid itu hanya orang-orang yang amana billah wal yaumil akhir, yang bujur-bujur percaya lawan Allah dan hari akhirat. Jadi kalau nya mun kada bujur-bujur percaya lawan hari akhirat, biasanya kada kawa istiqomah meramaikan masjid nih tuh, termasuk tempat-tempat pendidikan kita yang madrasah ini. Jadi innama di situ kalimatnya ada tul hasri dalam istilah nahwu tuh, artinya kada berataan tuh. Nah, innama tuh kada berataan, sebahagian aja yang bujur-bujur amanah billah wal yaumil akhir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillahi, itu lillahi Allah, alifnya bertambah. Man bana masjidan lillahi walau kamabhasi qutati, walau kamabhasi qutatin banallahu lahu khasran fil jannati. Artinya barang siapa berbuat masjid, maksudnya membangunlah tempat sembahyang. Jadi tempat sembahyang itu termasuk langgar, termasuk juga situ. Karena Allah Ta'ala, tapi karena Allah, ikhlas di kita. Dan jika ada ia kecil seperti sarang burung sekalipun, halus benar ya lah. Kayak sarang burung halusnya masjid nih. Walaupun kayak itu halusnya tuh, seperti sarang burung sekalipun, niscaya memperbuatkan oleh Allah Ta'ala baginya mahligai di dalam surga. Jadi mahligai itu kayak istana aja kita di dalam surga. Padahal yang kita ulah itu maksudnya kadang masih harus sama segitan, balah maksudnya membantu aja kita. Walau nilainya tadi kayak sarang burung aja halusnya, maka Allah ulahkan mahligai di dalam surga. Tapi ini ikhlas. Dan firman Allah Ta'ala di dalam setengah kitabnya yang dahulu-dahulu, berarti ini lain dalam Al-Quran lah, kitab-kitab yang dahulu-dahulu. Allah berfirman, inna buyuti fi ardi al-masajidu.
inna buyuti fi ardi al masajidu wa inna ziwari biha ammaruha fatuba li abdin tatahhara fi baitihi thumma zarani fi baiti fahaqqun 'alal mazuri ay yukhrima zairahu. Fahaqqun 'alal mazuri ay yukhrima zairahu. Artinya bahwa jar Allah Ta'ala inilah bahwa rumahku di muka bumi ini, di bumiku itu yaitu segala masjid. Ini perumpamaan tempat keridhaan Allah itu di masjid. Jangan dipadahkan Allah berdiam di masjid. Nah, jadi jar Allah Ta'ala bahwa rumahku di bumiku itu yaitu segala masjid. Dan bahwasanya orang yang ziarah akan daku di bumi itu, artinya ke masjid nih, berziarah di muka bumi itu yaitu orang yang meramaikan akan masjid. Jadi kita meramaikan masjid hakikatnya menjadi tamu bagi Allah Ta'ala, berziarah kepada Allah Ta'ala dan membaikkan akan dia. Nah, maksud membaikkan ini mempatutakan dikatakan masjid. Maka yang terlebih dapat kemenangan bagi hambaku, nah titik di situ, dan yang membaikkan akan dia masjid, maka yang terlebih dapat kemenangan bagi hambaku, titik di situ. Jadi yang terlebih mendapat kemenangan artinya terlebih pada orang tuh dapat keuntungan, yaitu orang yang meramaikan lawan masjid. Titik di situ. Yang bersuci, nah kisah bahasa pulang, yang bersuci pada rumahnya, siapakah orangnya? Barang siapa yang bersuci pada rumahnya, nah itulah tertinggal barang siapanya. Barang siapa yang bersuci pada rumahnya, artinya di rumah tuh mandi, berwudu sudah. Kemudian pergi ziarah akan daku pada rumahku, yaitu masjid. Maksudnya tolak ke masjid, tapi sudah bersih, maka adalah haknya atas orang yang diziarahi itu bahwa memuliakan akan orang yang ziarah itu. Maksudnya berhak atas Allah yang diziarahi memuliakan orang yang menziarahinya. Itu maksudnya. Nah, jadi orang yang tolak ke masjid dimuliakan oleh Allah. Tapi tolak ke masjid itu hendak beribadah lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'taddu al-masjida." Idza ra'aitumur rajula, asalnya ra'aitum ar-rajula, disambung ra'aitumur rajula ya'taddu al-masjida. Fashhadu lahu bil imani. Nah, jar Nabi. Artinya apabila engkau lihat akan seseorang laki-laki yang beradat ia, maksud beradat itu sudah jadi kebiasaannya pergi ke masjid. Nah, ya, jika kamu, ya Nabi melihat laki-laki, ini laki-laki lah, ke masjid itu hari-hari rutin disiplin, maka naik saksi kamu baginya dengan beriman. Maka saksikanlah ya Nabi bahwa orang itu orang yang beriman. Mesti berjamaah misalnya 5 waktu, maka termasuk juga mesti menuntut ilmu di masjid juga ya kalau. Nah berarti saksikan olehmu bahwa orang itu orang yang beriman. Maka pemahaman terbalik bang, misalnya kada tahu-tahu lawan masjid, kada pernah ke masjid, wayah hari raya aja ke masjid. Hari raya itu kan duduk paling bonconah juga, terpaksa tolak. Makanya pemahaman dibalik itu ya Allah, berarti pemahamannya kada sempurna iman gitu tuh. Kada beriman, cuma termasuk imannya bebiya intil, orang Banjar atau intil benar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Artinya tiada sempurna sembahyang fardu, sembahyang 5 waktu itu kada sempurna bagi orang yang dekat masjid itu, melainkan di dalam masjid serta berjamaah. Nah, ini mun rumahnya tuh bertetangga lawan masjid. Tetangga tuh 40 kanan, 40 kiri, 40 tetangga darnya. Hitung pang dari sini ke masjid itu adalah 40. Mun lebih alhamdulillah selamat ulunnya. Tapi mun 39 misalnya dari situ ke Al-Azhar situ, maka ulun termasuk tetangga. Maka zuhur ke sana yang bagusnya tuh. Asar ke sana sempurnanya, tapi mun hitung-hitung 50 lebih mang nih punya.
Tapi saya tak berjamaah, ya kalau berjamaah. Jadi pemahamannya lah, mun kita ada udzur sembahyang ada di masjid, sedangkan kita termasuk jiran dengan masjid, itu kada sempurna sembahyang kita. Nah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhiriz zamani. Ya'ti fi akhiriz zamani unasun min ummati ya'tunal masajida fayaq'uduna fiha halqan halqan dzikruhum ad-dunya wa hubbud dunya. Titik di situ hanya ya Nabi, la tujalisuhum falaisa lillahi fihim hajat. Artinya lagi akan datang pada akhir zaman. Ya wah ini sudah nih, enggak ada yang berbeda lagi. Akhir zaman itu mulai bahari udah akhir zaman pada hari ya sudah wah ini. Akan datang pada akhir zaman manusia daripada umatku mendatangi mereka itu akan segala masjid. Mendatangi itu maksudnya dasar datang ke masjid katuju. Datang akan segala masjid. Maka duduk mereka itu di dalamnya, di dalam masjid berhimpun, berkeliling, dudukan, basila, bepandiran, padahal menyebut mereka itu akan pekerjaan dunia. Di dalam masjid tadi pemandirannya urusan bisnis. Sekalinya betamuannya di meetingnya jurang di masjid dan kasih akan dunia. Yang dipandir dunia, yang dicintainya pun dunia, walaupun awaknya di masjid. Nah itu kena akan datang suatu masa yang kayak itu. Terjadilah, sudah terjadi itu. Maka jangan kamu duduk berhimpun akan mereka itu. Maka ujar guru baharilah kawa orang itu dipadahkan murni dasar bujur bailang kepada Allah Ta'ala tuh murni semata-mata lillahi Ta'ala. Cirinya menuntut ilmu di masjid istiqomah tuh cirinya murni tuh dasar bujur-bujur mailangnya Allah Ta'ala tuh. Kalau yang berjamaah itu kena masih bisa ada sesuatu yang di hatinya tuh apakah misalnya. Tapi kalau menuntut ilmu, disiplin menuntut ilmu, atau bisa jawab berjamaah tapi nya disiplin apa disiplin istiqamah harusnya istiqamah lebih 40 hari tetap disiplin berjamaah. Artinya bujur-bujur tergantung lamun masjid tuh. Nah maka tuh kawa dipadahkan bujur-bujur lillahi ta'ala murni ya kita. Tapi kalau ndah anu bacungul, ndah anu kada di masjid, wayah-wayah misalnya acara-acara hari besar aja misalnya hanya bacungul, padahal seorang kan panitia masjid. Misal nih, wayah-wayah misalnya datang wali kota kunjungan hanya bacungul pamukaan pulang. Wayah-wayah gubernur datang bagi sumbangan sagan yang masjid hanya datang. Wayah yang sehari-sehari ini kada bacungul-cungul, itu termasuk orang yang diragukan kai sempurna imannya aja kita. Banyak nih gitu pian. Lawan masjid kita tahu karena sudah masjid dapat sumbangan hanyar. Ada nih gitu. Dapat sumbangan hanyar ndak mesti datang baju-baju datang. Bubuhan yang mahir ke masjid tak ke pinggir dapatnya. Maka ujar Nabi, jangan kamu duduk berhimpun akan mereka itu. Jangan umpat bakat cimpong daun buhannya itu kita baugah aja kita sudah. Maka tiada bagi Allah Ta'ala pada mereka itu hajat. Maksudnya Allah kada mahirani lawan bubuhannya itu. Kalau di dalam masjid pemandirannya urusan dunia, maka Allah kada mahirani lawan orang itu. Ya Allah aku ada dapat lawan itu nah. Inya bailang ke rumahku tapi aku kada mahirani. Maksudnya kada ada hajat itu. Nah, dan kata Sa'id Ibnul Musayyab, ujar sidin man jalasa fil masjidi fa inna ma yujalisu rabbahu pamahaqquhu ay yaqula illa khaira Artinya barang siapa duduk di dalam masjid maka hanya sesungguhnya adalah duduk pada hadrat Tuhannya. Duduk di masjid hakikatnya Allah. Maka tiada haknya berkata-kata ia melainkan kebajikan. Maka sewajarnya orang duduk di hadapan Allah Ta'ala itu kada ada pamandiran melainkan kebajikan yang dipandir. Bawiridkah ya kalau baca Quran kah itu maksudnya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa yurwa fil asar au fil khabari al hadisu
al hadisu fil masjidi, nah itu bunyi kalimatnya lah, al hadisu fil masjidi ya'kulul hasanati kama ta'kulul bahaimu al hashisha. Artinya, dan diriwayatkan oleh ulama dalam asar, yakni dalam perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berucap di Nabi, apa sahabat Nabi aja kita, sahabat Nabi berucap hakikatnya Nabi juga, maka dipadahkan yang diucapkan Nabi termasuk hadis, yaitu atau di dalam khabar, nah koma di dalam khabar koma hadis, yakni, nah maksud hadis di sini di dalam perkataan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula. Nah, dari bermula sini nah anunya bunyi hadisnya. Tadi kan masih penjelasannya aja, hanya penjelasan tentang riwayat. Bermula berkhabar akan dunia. Maksud berhabar itu berpandiran akan dunia. Berceritakah akan dunia di dalam masjid itu, yaitu memakan kebajikan seperti memakan oleh binatang akan rumput. Nah, berpandiran urusan dunia di masjid sama seperti orang yang menyediakan ibadahnya tadi untuk dimakan oleh binatang tadi. Nah, jadi orang yang berpandiran, maka pamandiran yang kada bagus tadi, yang urusan dunia tadi, memakan segala ibadahnya yang diamalkannya tadi di masjid. Habis je kita dimakan oleh pamandiran yang kada bagus tadi. Nang kaya binatang memakan rumput, adalah rumput kita sisa. Ada, nah, kayak itu juga kita. Jadi bila congkong-congkong duduk di masjid berpandir, maka pamandiran itu kita lihati dulu. Bila kada jadi baras, maksudnya kada jadi pahala aja kita. Bila kada usah, kita karasi juga, maka amal ibadah kita yang rusak kena, habis dimakannya. Dan kata Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, dir Anas ibnu Malik nih, jersidin man asraja fil masjidi sirajan, man asraja fil masjidi sirajan lam tazal al malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lahu madama fi dzalikal masjidi dhau'un. Artinya barang siapa memasang pelita di dalam masjid, melampaui masjid kita. Oh ini kan ada depan pelita tuh ya kalau membayar rekening masjid kah? Apa tuh yang listrik masjid? Nah itu di dalam masjid, maka senantiasa segala malaikat yang menanggung aras memintakan ampun baginya selama ada pada masjid itu cahaya pelita itu. Jadi bagus benar nih cakanya kita punya ada rumah parak masjid, parak langgar ya kalau kita duit bakal lebihan. Nah jadi kita apa nih lampu masjid listriknya aku membayari separuh ya kita. Misal deh mun kawa berataan bagus lagi, cuma mesti ada kawa separuh aku aja gitu. Sepersepuluh aja pian. Misalnya sekali bayar masjid itu bisa larang lah, bisa berapaan tuh? Ada 1,5 jutaan saku ya Allah. Nah, jadi aku menyumbang 100.000 aja kita saben bulan, misalnya untuk masjid. Tapi dibayarkan sagen lampu lah aja kita. Nah, maka selama lampu itu bernyala di masjid, senantiasa segala malaikat yang menanggung aras memintakan ampun baginya. Selama ada pada masjid itu cahaya pelita. Selama lampu itu tarang ada babajahan. Nah, atau misalnya menukarkan bolnya sama aja juga. Selamanya bernyala, selama itu malaikat yang menanggung aras memintakan ampun lawan kita. Malaikat yang biasa itu tuh bila memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita diampuni. Diampuni dosa kita. Apalagi malaikat ini malaikat yang menanggung aras. Ini malaikat istimewa kada sebenarnya. Jadi malaikat yang menanggung aras ini khusus orangnya, termasuk yang diisi jabatan strategis aja kita. Jabatan yang prestise di langit tuh ada jabatan-jabatan yang biasa malaikat menjabat, tugasnya tugas biasa aja, tugas ruku aja, selawasan sujud itu kelas biasa aja. Tapi kalau menanggung aras ini prestise jarang. Yang bergengsi lah aja kita. Nah ninto yang mintakan ampun ada kisah tuh bang, bukan malaikat yang VIP nih. Syahdan makruh masuk ke dalam masjid bagi orang yang makan sesuatu yang
membusukkan bau mulut, yaitu makan bawang putih dan bawang merah. Nah, makruh hukumnya. Dengan catatan belum bersikat gigi. Belum, misalnya kan di rumah nih makan bawang habang, bawang putih yang mentah maksudnya lah. Kada bersikat gigi langsung bersikat, makruh hukumnya. Kalau sampai mengganggu hingga kanan hingga kiri, haram hukumnya. Nah, amun kada mengganggu itu masih makruh. Jadi bukan berarti dilarang makan bawang habang bawang putih mentah, malah zaman kayak ini disuruh ya Allah. Nah, cuma imbah itu bersikat gigi hanya kamu sikit, maka hilang kemakruhannya. Dan bukan hanya bawang habang bawang putih, makan patai kah, apakah yang sifat-sifatnya termasuk rokok. Imbah berokok, sebungkus habis rokok, kamu sikit kada bersikat gigi. Nah, makruh hukumnya tuh. Makruh hukumnya. Dan barang sebagainya jasilin banyak termasuk rokok kah apakah. Maka mun hendak hilang kemakruhannya, bau bersikat gigi dulu hanya ke masjid. Maka mun kita karasi lah, yang mulut muntung bekas bau rokok nih, kita karasi ke masjid, itu kada berpahala ibadah kita di masjid tuh. Karena kita menggawi ibadah sambil dalam keadaan makruh. Dan lagi makruh batu di dalam masjid, mengerjakan sesuatu di dalam masjid yang kada ada faedahnya, hukumnya makruh juga. Amun beberasi di masjid bagus. Nah, ini berbuat sesuatu yang kada bermanfaat, hukumnya makruh. Cuma haram kada pang dah. Haram tuh mun yang mengambil kilingan di masjid, nah tuh haram. Oh, ini ada musimnya ya kalau. Nah, kasihan juga bang. Dan lagi makruh berjualan dan beli di dalam masjid. Baju jual makruh, di dalam masjid. Ini sekaliannya jika tiada dijadikan akan masjid itu seperti pasar. Amun baju jualan yang modelnya sambil batamu lawan kawan, nyawa tadi jadikan ukur kopiah kau aja. Nah, ini kan kada bakarinahnya, kayak kada bakarinah atau ikut hukum makruh. Pian misalnya kan bapandiran asalnya sebelum ke masjid nih. Anak berjualan kopiah, menjual kopiah atau menjual apakah tatamu lawan kawan yang nukari itu di masjid, lalu bapandir sambil lalu aja. Nyawa jadi kah aja nukari pun aku. Jadi aja. Berapa orang wani nukari aja? Tasarah ya. Punya koto kari asal murah aja. Misal gitu tuh. Pamandiran nang kayak ini kan spontan. Nah, kada yang disengaja, ini yang makruh. Kalau disengaja berjualan bampar, nah itu hukumnya haram. Karena itu termasuk seperti pakan, arti pakan itu pasar. Maka mun dia seperti pasar, maka jika dijadikan akan yang demikian itu, maka yaitu haram lah demikian itu. Nah, haram hukumnya. Jadi mun sasambilan, spontanitas, berjualan atau batu tukar di masjid, makruh. Kalau bakarinah bampar, biar di pelatar masjidnya, di pelatarnya, lain mun di luar pagarnya lah. Ada apa di pelatarnya aja kita. Di impir kah? Impir andi ampira tuh nah. Nah itu tuh makruh, apa haram mun bakarinah bampar. Tapi mun spontanitas makruh. Jadi saya itulah ada spontanitas makruh, ada yang bakarinah bampar haram. Demikianlah disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Syarah Raud. Nah, ia naqal daripada Izzuddin Ibnu Abdissalam. Nah, jadi kita hati-hati benar itulah, yalah. Amun sasambilan batamu hati-hati jangan sembarang baju jualan di masjid. Dan haram berludah di dalam masjid. Nah ini kan ada makruhnya nih. Di dalam masjid beludah haram hukumnya. Beludah haram. Mau singus pang begini ya. Udah jarang bagaimana singus ya lah. Kenapa? Karena dihukumi mengotori masjid. Anu pang ya. Bakami pang begini ya. Jadi haram hukumnya. Jadi ludah itu kan ringan, sudah haram, apalagi yang lebih berat dari itu kan gitu anunya pemahamannya. Dan kafaratnya, arti kafarat itu menghapus dosa lawan orang yang beludah tadi, caranya simpel aja. Ditanam di dalam bumi masjid. Ini bahari tanah di masjid itu kan ada yang berlantai, tanah biasa aja. Jadi tabuk kayak dalam masjid itu kan kalau ditabuk timbuni lawan tanah, kayak itu kafaratnya. Mengkada kayak itu kita lakukan selama masih ada ludah di situ, haramnya itu berjalan terus keharamannya. Nah, jadi di dalam situ dipatak atau mengkada kawamunnya bersemen ya dibawa keluar. Amun yang benda, tapi mun udah tuh lap-lap ya kalau
lap karing dulu hilang najisnya, hanya lap basah menghilangi bekasnya, lap karing pulang menghilangi bekas basahnya. 3 kali lap tuh. Ya kalau. Nah, tetapi yang aula disapu akan dia. Nah, ini yang aulanya, yang utama aja kita jangan dipatah tapi dibersihi sesekali disapu hingga hilang ia. Nah, dan tiada mengapa. Nah, ini penting benar, ini bagus benar, ini amalan bulan puasa ya kalau. Tiada mengapa tidur di dalam masjid. Nah, ya lah. Asa kulir-kulir goreng di rumah, goreng di masjid. Kadang-kadang zuhur, kadang-kadang asar. Di sini sebenarnya tiada mengapa. Hah? Jadi kan dosa ditulis di masjid itu dilarang tidur aja. Ada ditulis di masjid bertulisan dilarang tidur. Di sini boleh aja goreng tidur. Zaman Nabi, zaman sahabat Nabi zaman Sina Umar. Sina Umar tuh bila dicari orang enggak ada di rumah, cari aja di masjid ada tuh. Nah, pagi Sidin badabah goreng. Sina Umar. Wah, iya ini dilarang tidur di masjid. Mungkin mengganggu bangsa oleh kira-kira. Kadang mengganggu juga berarti paham bila orang pina mayat bangunan orang ya lah. Nah, cuma syaratnya jangan yang sampai taliur-liur goreng. Mun sampai taliur-liur alahan badal udah nih tuh. Kan mengotori masjid narannya. Nah, itu aja. Dan mengambil air sembahyang di dalam masjid pun boleh juga. Baudo aja kita boleh di dalam masjid. Nah, tapi syaratnya jangan sampai mengotori. Nah, ini paling penting. Nah, ini yang dulu pernah viral ya kalau yang haram makan di masjid. Ada orang semalam tuh orang mana Samarinda kah? Ya kalau patuh hai orangnya, patuh melihat saja. Patuh melihat yang di siaran. Dan makan di dalamnya. Nah, jadi ulangi mulai bangunan dah. Dan tiada mengapa tidur dalam masjid, mengambil air sembahyang di dalamnya dan makan di dalamnya. Tiada mengapa di sini padahal. Syekh Abdul Samad Palimbang mengatakan tiada mengapa, artinya boleh aja makan, minum. Kadang haram, pamun haram minum makan karing bener liur. Misalnya dalam masjid tuh acara mulai jam 7 sampai jam 11. Kada boleh minum, kada boleh makan kecuali keluar. Misalnya, nah maksudnya kada boleh makan, kada boleh minum ini penting kita ketahui lah ya kalau. Jadi kita berpandangan tuh jangan terlalu sempit dan jangan memandang sesuatu lalu memutuskan sesuatu dengan satu dalil, satu keputusan, satu kitab. Jadi urus kumpul kitab tuh kada sebiji. Nah, jadi kita lihat illah sebuah keputusan, ada illah, ada sebab. Apa sebab diharamkannya makan di masjid? Kita lihat cara yang nyata mengotori masjid, membau-baui masjid dan mengganggu orang sembahyang. Nah, selama kita makan di masjid kadang mengganggu orang sembahyang, kenapa? Bertahan makanan, siapa terganggu? Dan baunya kadang mengganggu orang sembahyang, misalnya bau nasi samin misalnya kadang mengganggu orang, kadang sembahyangnya juga. Dan bila ada sedikit kotor-kotoran dibersihi, maka hilanglah sebab-sebab yang jadi haram makan di masjid. Nah, itu maksudnya. Yang haramnya kayak ini nah, makan, minum kayak di warung. Oh, bamburan kada dibersihi pulang. Atau orang sapali sembahyang terganggu, gelagak tertawa makanan. Nah, ini yang haram narannya kayak pasar narannya, itu yang haram. Mun kita makan batur aja, itu kada papan itu. Kenapa nah? Mati kada haram. Pertama nih bacaannya tiada mengapa. Ya kalau yang kedua, ulun lawas berdiam di Mentapura. Di Mentapura tuh di dalam masjidnya itu makan aja bulan puasa, makan bubur rajin orang buka puasa. Jakanya haram atau salah, banyaknya ulama guru-guru situ pasti menegur. Nah, jadi kada mengapa tidur dalam masjid asal jangan mengotori masjid, dan tiada mengapa baudu dalam masjid asal jangan mengotori masjid, dan tiada mengapa makan termasuk minumnya di dalam masjid sekaliannya itu jika tiada menyakiti akan orang di dalam masjid itu. Nah, itu sebabnya jika tiada menyakiti akan orang di dalam masjid. Kada menyakiti ya kita, kada mengganggu orang sembahyang, kada mengalihi orang. Jelas saya itulah. Ini sebenarnya ada di WA masuk salah guru di Palangkaraya nih menakuni ulun membagikan WA yang ada video nih tuh, video yang haram makan di masjid ya, haram aja makan di masjid, ada videonya tuh yang orang Samarinda tuh kalau kada salah. Nah, kayak apa nih Ustadz ya
Jualan haram. Namun yang misalnya mengotori masjid, mengganggu orang sembahyang, selama orang beribadah di masjid tidak terganggu, masjid kada rigat, ada apa aja boleh ya. Nah gitu. Mana dalilnya? Ini tadi yang dibaca tadi lah. Nah, ada ngalih-ngalih. Al-faslu tsani wa kaifiyatil a'fil fi kaifiyatil amali dhahirah minas shalat. Nah, penting benar nah. Pasal yang kedua akan datang ini kaifiat amal-amal zahir di dalam sembahyang. Wallahu alam. Tanggung nih kalau kita baca sebentar nih. Tanggung ya. Terpanjangnya lah. Nah. Insyaallah kita sambungin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.